perhatian mendalam gak sih sebenarnya? Kayak ada di mana suatu waktu kakak dia sih jatuh banget dan kayak ya Allah sempat berpikiran untuk berhenti gitu dari kuliah sama kerja. Pernah gak sih? Pernah banget Kak Intan. Jadi gini nih ceritanya. Waktu semester 3 itu sebetulnya saya tuh udah mau mengundurkan diri dari jurusan ini Kak Intan. Dari mana? Dari jurusan komunikasi penyiaran Islam ini. Oh, Karena kenapa? pertama itu sih saya merasa tidak ada kecocokan dengan diri saya, meskipun pada awalnya kan saya kayak senang jurnalistik nih. Jadi di pikiran saya itu pasti nanti di dalam itu kayak di ini banget gitu, dipelajari lebih dalam banget khusus itu tentang jurnalistiknya. Tapi kan kalau komunikasi penyiaran Islam itu kan banyak itu yang dipelajari, jadi tidak hanya fokus satu jurnalistik aja. Dan ketika itu saya tuh ya memutuskan karena udahlah saya ngerasa nggak cocok gitu di bidang ini gitu. Ya udahlah saya mau masuk ke jurusan farmasi. Dan ketika itu memang ada salah satu dosen yang memberitahu gitu, karena beliau tahu background saya dari farmasi. Udah aja kuliah di farmasi, tapi menurut saya mah kata beliau diterusin aja dulu yang komunikasi, nanti setelah lulus baru masuk farmasi. Tapi karena rasanya Kak Intan waktu itu udah jenuh banget gitu Kak Intan. Jenuh bangetnya itu ya kadang ngerasa pusing banget gitu, karena memang mungkin yang saya pikirkan saat itu gak ada background dari pesantren gitu Kak Intan. Sedangkan kan kayak pelajaran agama tuh mendalam, dan saya bingung kayak dulu ya pas pertama kesini, matan itu apa, sanad itu apa, belum ngerti banget gitu. Makanya apalagi aku gak ngerti matan, sanad dan lain-lain hal. Ya gitu Kak Intan. Sampai pada akhirnya ketika saya memutuskan untuk ya udahlah kayaknya mau udahan aja. Tapi Kak Intan, teman saya tuh berbondong-bondong mau keluar. Berbondong-bondong. Padahal cuma 6 orang waktu itu. Tapi ya mereka tuh pas kebetulan saya ingin keluar, mereka pun sama. Ada sih alasannya yang sama, kayak nggak cocok nih di bidang kuliahnya. Terus juga ada yang memang pengen memprioritaskan keluarganya gitu, supaya mereka bekerja hasilnya untuk orang tua saja gitu, tidak dibagi dengan keluarga. Terus waktu itu tuh ketika saya pergolakan batin itu, pergolakan batin. Nah itu waktu itu saya udah deh, kayaknya saya harus nyari salah satu teman gitu buat curhat ya. Akhirnya saya nemuin seseorang gitu, teman saya gitu. Saya bilang gimana kalau misalkan saya keluar aja dari jurusan ini. Saya minta saran dari kamu, baiknya kayak gimana, apa saya harus lanjut farmasi aja, tinggalin komunikasi, atau kayak gimana. Terus dia ngasih saran kayak gini, kalau menurut saya sih, kalau misalkan kamu tidak ada bakat di KPI, untuk apa kamu bertahan? Dia bilang kayak gitu awalnya. Terus yang kedua, ngapain kamu di KPI juga, kalau misalnya kamu tidak mempunyai kemampuan, kamu tidak akan bisa berkontribusi. Dan coba kamu pikirkan sekarang, apa sih yang sudah kamu berikan kepada kampus? Itu kan kayak benar-benar jawabannya tuh yang kayak langsung bener juga nih gitu juga kayak membulatkan untuk keluar kan. Betul sekali. Tapi setelah dipikir-pikir, tapi ternyata kalau misalkan saya mengiyakan hal tersebut, jadi saya tidak menjadi pecundang lah saat itu. Pecundang. Jadi akhirnya saya memilih untuk tetap menjalaninya sekaligus dengan saya masuk farmasi. Jadi waktu itu saya kan semester 3 di komunikasi dan semester 1-nya di farmasi. Nah, yang pengen aku banget keluar itu karena memang benar-benar waktunya tuh menyita banget Kak Intan. Kan kalau misalnya si komunikasi ini alhamdulillah banget gitu, waktu itu saya ngerasa lebih fleksibel jamnya karena tidak memakan waktu yang banyak. Tapi ketika saya kuliah di farmasi itu, Kak Intan bisa bayangin saya kuliah, kemudian kan masuknya kelas reguler, di sana nggak ada nggak ada kelas karyawan waktu itu. Jadi sama ada praktek juga. Jadi kan kalau praktek kadang misalkan si dosennya memberikan waktu 2 jam untuk praktek, tetapi ketika kita sudah praktek suka melenceng gitu jamnya. Kadang jadi lebih misalkan harusnya jam 3 udah keluar, malah jam 4. Betul, ngaret banget. Sampai di situ tuh saya sering ada masalah sama kerjaan gitu, meskipun memang bos saya itu kayak nggak apa-apa, dulu aja kerja gitu ya. Cuma
cuman waktu itu tuh kondisinya ketika hari itu saya telat, kebetulan teman shift saya juga telat, jadi mungkin di situ beliau ngerasa pasien udah banyak di klinik dan tidak ada satu orang pun bekerja gitu. Jadi di situ tuh saya sempat kena semprot gitu. Kalau bisa bekerja secara profesional sampai digituin gitu. Jadi ketika saya menghadapi proses itu, saya tuh sekitar 1 bulanan lah sama bos saya itu udah ditanya gitu Kak Ita. Jadi musuhan ceritanya. Sebenarnya saya nggak mau musuhan ya, cuman bos juga udah minta maaf. Cuman ya harus kayak gitu waktu itu kondisinya gitu. Sampai pada akhirnya saya merasa udahlah saya ingin mengudahi aja semuanya gitu Kak Intan. Toh saya di farmasi memang dapat tekanan banget dari si dosen walinya karena saya tuh udahlah daripada kuliah dua-dua udah satu aja di farmasi aja, kan kamu dulu backgroundnya di farmasi gitu ya. Beliau bilang kayak gitu. Cuman ya udahlah waktu itu tuh saya sempat kayak sebulanan kalau nggak salah saya nggak masuk kuliah karena saya tuh kayak bingung banget gitu, itu harus kayak gimana, dan saya pun kan tidak mau mengakhiri di tengah jalan apa yang sudah saya mulai saat itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk cuti dulu di farmasi. Saya juga aneh Kak Intan, padahal kan saya terobsesi banget untuk masuk farmasi, tapi saya malah melanjutkan komunikasi dan Meninggalkan farmasi. bukan meninggalkan sih, waktu itu cuti sementara. Tapi sampai sekarang emang masih dilanjutin kuliahnya? Iya. Kuliahnya? Iya betul. Jadi dia kuliah di 2 kampus, benar? Betul. 2 kampus kerja. Gila kan? Kayak gitu Kak Intan. Masya Allah. Jadi itu sih posisi yang dimana saya tuh kayak Aku baru tahu, bentar. Aku baru tahu, aku belum dapat informasi dari yang lain. apa gitu. Aku aja gitu ya, yang kuliah 1 kampus sama kerja aja udah keteteran, udah kayak, ya Allah nih mau udahan gitu, mau udahan kerjanya, mau udahan mau udahan gitu kuliahnya. Tapi ini ada teman aku, sahabat aku, kuliah di 2 kampus, 1 tempat kerja. Iya betul. Aku kasih approach sih buat ya Allah, Kayak gitu Kak Intan. itu sih titik terendahnya ya. Tapi apa sih yang ngebuat Kak Dia kuat bisa, misalnya gini ya, kadang tuh Intan suka jatuh banget sampai Intan akhirnya menemukan suatu titik kesemangatan. Apa ya? Alasan Intan untuk semangat lagi gitu kan. Nah kalau misalnya Kak Dias alasan untuk tetap berjuang, tetap lanjut, tetap menyelesaikan apa yang siapa nih? Kak Dias tadi mah suka lupa Intan. Jangan lupa. Oke Kak Dias, Iya. kita ngulangi lagi pertanyaannya ya. Jadi apa yang membuat Kak Dias ini lebih semangat lagi ketika untuk melakukan sesuatu yang sudah Kak Dias mulai gitu? Nah, yang bikin banget saya semangat lagi itu karena perjuangan saya sendiri Kak Intan. Jadi saya itu pernah kayak kan otomatis kan uang gaji saya itu kan buat kosan, buat makan, buat ongkos, terus buat kuliah 2 tempat, belum ngasih ke orang tua kan. Ya. Itu banyak banget. Belum kan kalau perempuan mungkin kayak pengen beli sesuatu Ya, gitu ya. skincare ya sekarang mahal. Skincare. Maklum nggak pernah beli skincare jadi kayak gini. Natural aja ya Kak Intan. Tahu nggak? Jadi emang semua hal-hal yang kayak gitu benar-benar ditahan dulu gitu. Jadi waktu itu tuh kayak maksudnya karena dibagi-bagi kan, jadi berarti saya harus memangkas nih sesuatu pengeluaran. Jadi harus ada yang saya korbankan, dan akhirnya saya mengorbankan ongkos saya untuk. Jadi saya waktu itu jalan kaki Kak Intan. Aku aja jalan dari rumahku sampai tempat kerja itu suka mengeluh. Ya Allah. Jadi itu sih yang bikin aku kayak semangat lagi. Kamu kan udah jalan sejauh itu sampai ketika kamu sakit, sampai kamu nangis di jalan, sampai kehujanan, kepanasan, gitu, sampai kan kayak kulit perasa hitam banget nih gitu waktu zaman-zaman dulu gitu ya Kak Intan. Ya. Jadi saya itu kayak kerasa banget di situ tuh. Saya pikir lagi pas ketika saya mau mengakhiri semuanya. Terus selama ini yang udah kamu lakuin jalan kaki sejauh itu sampai kayak mau ke tempat kerja itu udah mepet banget, sampai kadang telat, dan bos saya kan kadang mungkin rada kesel gitu ya kalau misalkan terus menerus telatnya, tapi kan memang beliau tidak tahu alasan dibalik itu tuh apa gitu. Cuma ya udahlah, saya lebih kayak ya udahlah karena beliau juga nggak tahu, dan saya itu waktu itu memang nggak mau cerita gitu, ya udahlah dari masalah pribadi aja kayak gitu. Jadi itu sih yang paling menguatkan saya.
kenapa sih saya udah jalan kaki, jadi kaki saya lah yang jadi alasan jadi terkuat saksi gitu ya. kayak gitu. Aku jalan aja suka masih ngeluh, teman-teman mohon maaf. Ya Allah, jadi kayak ngelihat sebuah, aku tuh udah sampai titik ini loh ya Allah, dan aku nggak mau jatuh dan balik lagi gitu. Aku udah sampai sini. Oke, dari situ. Nah, tapi kalau misalnya orang tua setuju aja nih kuliah di 2 kampus, 1 tempat kerja. Sebetulnya ini ada yang lucu juga sih. Kayak kan aku tuh tinggal lebih lama itu sama kakak Kak Intan Ya. Sama kakak pertama. Jadi apapun yang diceritakan itu sama beliau gitu. Kalau sama orang tua kayak lebih nanti deh kedua gitu diceritainnya. Ya. Dan saat itu ya udah deh cerita kan karena kakak tahu gitu ya. Cuman waktu itu pas ketika saya merasa saya nggak cocok nih di KPI, memang beliau yang menyarankan udah aja sudahi di KPI dan masuk aja farmasi gitu saat itu. Ya udah, kakak taunya saya daftar farmasi dan saya berhenti di KPI gitu. Tapi saya kan kayak nutup-nutupin gitu, ya udah saya masih kuliah di 2 tempat dan saya tuh kayak dulu nggak ngukur banget gitu kemampuan. Nah, ya udahlah jalanin aja gitu. Jadi waktu itu sempat kayak ngerasa saya bisa lah gitu. Ada sedikit mungkin kesombongan saat itu. Saya mungkin bisa lah dengan pokoknya saya mau mengorbankan diri saya gampang lah gitu, nanti lah itu mah di pikirannya gitu. Makanya yang tahu itu cuman orang tua. Jadi ketika gitu bilang ke orang tua, mas sebenarnya saya tuh masih kuliah di komunikasi, soalnya mau keluar ada suatu pembicaraan dari teman saya yang bikin saya tuh justru malah pengen bertahan gitu di KPI, nggak mau jadi pecundang saat itu. Ya udah deh. Jadi tapi mama alhamdulillah sih kayak setuju banget, udah nggak apa-apa asalkan sehat-sehat aja gitu kan. Mama taunya ya anaknya makan secara normal di kosan, kan nggak pernah tahu gitu ya apa yang dialaminya kayak gitu. Cuman ya udah kayak mama ya sok aja, yang penting mama mendoakan. Tapi kakak itu sampai detik ini pun kakak nggak tahu bahwa saya kuliah di 2 jurusan karena saya ngerasa takut dimarahin gitu. Jadi adik durhaka ya sebenarnya Kak, tolong menjawab di komennya, jadi adik durhaka nggak dia? Wah takut gitu. Sebetulnya karena kakak itu mungkin lebih realistis sih sikap. Jadi kakak itu mungkin tahu lah, kan mungkin dari SMP kan saya tinggal sama kakak, pasti beliau tahu karakter saya seperti apa. Jadi mungkin kalau beliau tahu saya kuliah di 2 tempat, mungkin udah dimarahin saat itu. Makanya sampai sekarang saya nggak cerita sama beliau. Tapi insya Allah sih kalau misalkan memang saya diberi kesempatan untuk lulus tepat waktu, insya Allah nanti saya akan bilang pas saya mau wisuda. Pas mau wisuda bilangnya udah 8 semester, iya, tutup-tutupin, kuat juga. Kalau bisa LDR, suka LDR gak sih? Suka tuh sama kakak. Berarti kakak LDR. Kakak LDR kan di Katapang. Katapang. Katapang itu daerah mana? Bandung. Coba daerah mana? Katapang masih Bandung. Soreang. Sore itu udahlah, Intan nggak tahu lah nama jalan pokoknya mah ya. Jangan tanyain jalan sama Intan, jalan hati Intan aja Intan belum tahu dia mau kemana nih. Aduh, masya Allah. Tapi ngomongin soal hati ini jadi kepancing nih ya, karena kan kalian sini kuliah di 2 tempat, ya kan, di 1 tempat kerja. Kepikiran nggak sih cari cowok gitu kan? Soalnya ibaratkan gini ya, maksud aku kok jadi pembicara? Ya maksud aku kan dia normal kan, wanita normal, suka juga kan sama laki-laki. Maksud aku ada kepikiran nggak? Aduh aku pengen pacaran nih, aku pengen nikah aja deh. Kalau misalnya, kalau aku sih punya pemikiran kayak gitu ya waktu itu. Biar aku nih nggak ongkos, biar ada anterin, aku nikah aja deh gitu kan. Kalau misalnya Kak Dias ada pemikiran kayak gitu nggak sih? Kayaknya aku mau nikah aja deh, ya Allah gitu. Kayak masa sih kamu sampai kaki lecet, sakit banget sih? Lecet, aku kalau lecet aja udah ngeluh, mama Intan nih lecet, kata Intan tadi dijemput sama bapak gitu. Iya kan tegel banget gitu Kak Intan, coba bayangkan jalan tanpa ada jeda. Jalan tanpa ada jeda kan, soalnya ngejar waktu kerja. Berapa menit kira-kira? Pernah sih pakai Google Maps, kalau cepat 1,5 jam.